Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Amelia dengan NIM 201430078, kelas asuransi syariah 4C. Di video kali ini, saya akan memaparkan jawaban terkait soal UTS mata kuliah underwriting dengan dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah ME. Baik, langsung saja. Soal yang pertama mengenai pengertian underwriting. Jadi, underwriting adalah suatu proses mengidentifikasi tingkat resiko yang dilakukan pada calon tertanggung asuransi. Selanjutnya yang kedua ada tugas pokok underwriting. Tugas pokok underwriting adalah melakukan proses penyelesaian atau pengelompokan untuk memperkecil resiko yang akan ditanggung yang berguna untuk memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi resiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Soal yang ketiga, ada prosedur underwriting. Prosedur underwriting diantaranya yaitu yang pertama ada mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang calon nasabah. Yang kedua, pengajuan data diri calon nasabah. Yang ketiga, pengelompokan resiko. Yang keempat, mengidentifikasi resiko. Dan yang terakhir, mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali. Soal nomor 4, ada equitable to the client. Jadi, equitable to the client itu tertanggung yang membayar premi sesuai dengan jumlah resiko yang ditanggung perusahaan asuransi. Jadi, perusahaan asuransi harus menentukan tingkat resiko dan harus membebankan premi yang adil untuk setiap resiko tersebut. Yang nomor 5 itu ada moral hazard. Moral hazard adalah hazard yang berhubungan dengan sikap dan tingkah laku seseorang yang berkaitan dengan suatu resiko. Jadi, moral hazard ini sangat berpengaruh terhadap besarnya atau tingkat keparahan kerugian. Yang keenam itu, bagaimana cara menciptakan premi yang proporsional, yaitu dengan menyelenggarakan iuran premi dari setiap anggotanya, dan apabila salah satu anggotanya ada yang meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan akan menerima uang pertanggungan atas premi yang telah dibayarkannya, atau dengan melakukan pengambil alihan resiko klaim secara proporsional berdasarkan klaim yang diajukan. Yang ketujuh, bagaimana prosedur yang dilakukan oleh field underwriting, yaitu dengan melakukan kegiatan lapangan dan mengidentifikasi resiko yang dilakukan oleh para agen, serta mengidentifikasi resiko untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Kemudian menganalisisnya untuk menemukan setiap penjelasan resiko yang mungkin dapat muncul menjadi bentuk kerugian. Yang kedelapan itu, apa yang dimaksud dengan reasuransi? Reasuransi adalah suatu perusahaan yang menyediakan perlindungan kepada perusahaan asuransi dalam bentuk pengalihan risiko ketidakmampuan finansial sehingga beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalkan. Yang kesembilan, apa fungsi dari reasuransi? Fungsinya itu sebagai alat penyebar risiko, memberi jaminan tambahan kepada pemegang polis, menaikkan kapasitas akseptasi, dan meningkatkan stabilitas keuangan penanggung. Apa yang dimaksud dengan yearly renewable term? Yaitu produk asuransi tambahan yang memberikan manfaat perlindungan jiwa apabila tertanggung meninggal dunia, yang bersifat tahunan dan dapat diperbarui tanpa seleksi resiko ulang hingga tertanggung berusia 64 tahun. Yang ke-11 itu, jelaskan tentang fakultatif obligatory treaties, yaitu perjanjian reasuransi di mana perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mereasuransikan resiko yang ditanggungnya atau tidak, dan jika direasuransikan, maka perusahaan reasuransi wajib menerima bagian resiko yang diasuransikan kepadanya, selama hal tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang disepakati. Yang ke-12 itu, apa itu retensi reasuradur? Apa itu retensi asuradur? Retensi asuradur ialah jumlah resiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi dan penjaminan atau tidak dilimpahkan kepada perusahaan reasuransi. Yang ke-13 itu, jelaskan tentang fakultatif reinsurance treaty. Merupakan perjanjian asuransi yang berisikan kerjasama antara ceding company dengan reasuradur, di mana ceding company menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian atas suatu resiko kepada reasuradur.
Yang ke-14 itu, apa itu catastrophe reinsurance? Yaitu pembelian perusahaan asuransi untuk mengurangi exposure-nya terhadap resiko keuangan dari bencana yang terjadi. Yang terakhir, jelaskan tentang co-insurance. Co-insurance yaitu jumlah yang harus dibayar tertanggung terhadap klaim asuransi kesehatan setelah deductible terpenuhi. Baik, sekian pemaparan terkait jawaban UTS underwriting yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.